Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istaghfara lidzunubi ghafarallahu lahu wa huwa lahu kafaratun. Nabi, barang siapa orang yang selesai melakukan atau setelah melakukan dosa, ghafarallahu, maka kemudian Allah mengampuni kepada orang-orang yang meminta ampun. Jadi orang yang sehabis melakukan dosa kemudian beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, maka oleh Allah akan diampuni. Apa itu istighfar tersebut? Wa lahu kafaratun, sebagai penebus dari dosa. Atau kita dalam hadis itu, dalam kitab hadis, orang yang sehabis melakukan dosa maka setidaknya diiringi dengan pekerjaan baik. Atau sehabis kita melakukan dosa seumpama, kemudian sadar, saya tadi melakukan dosa, kemudian kita melakukan surat apa, atau bertaubat kepada Allah, ditutup dengan kebaikan, maka dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan tersebut akan dihapus. Itu kata Nabi. Jadi di sini kata Nabi, orang yang melakukan dosa kemudian beristighfar setelah itu maka diampuni. Bahkan kata Nabi dalam kisah lain juga jelaskan, dan di pangkuan kita ini ada malaikat kan, ada malaikat yang menjaga pencatat amal baik dan mencatat amal jelek. Di situ ada malaikat taufik dan atid yang mencatat amal baik dan amal jelek kita. Di situ Allah memerintahkan kepada malaikat pencatat jelek, pencatat amal jelek, orang Nabi Muhammad yang sadis melakukan dosa jangan ditulis. Jadi umat Nabi Muhammad ini mendapat keistimewaan, sehabis melakukan dosa jangan langsung ditulis kedosanya, jangan. Tunggu sampai 3 jam atau beberapa jam. Kalau sehabis melakukan dosa dengan waktu yang ditentukan atau sampai 3 jam tidak membuat istighfar, tidak memberi ampun, maka kata Allah sayyatan hidatan, maka dosanya akan ditulis satu. Akan tetapi umat Nabi Muhammad sehabis melakukan dosa di antara 3 jam itu ditunggu membaca istighfar, membacakan ampunan kepada Allah, mengistighfar, maka dan dia tutup sayyatan hidatan, tidak akan ditulis kejelekannya. Intinya bagaimana umat Nabi Muhammad selesai melakukan dosa-dosanya tidak langsung ditulis, ditunggu dulu, kalau baca istighfar maka diampuni. Itu keutamaan atau keistimewaan umat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau sudah melakukan dosa membaca istighfar diampuni langsung. Itu tapi termasuk dosa-dosa kecil. Yang kedua, idza kathura ala ahadikum dzunuba falyutlub maghfiratan bil istighfar. Di sini orang apabila memperbanyak di antara kalian memperbuat dosa, melakukan perbuatan dosa, maka carilah maghfirah Allah. Dengan bagaimana mendapatkan atau mencari maghfirah, ampunan dari Allah, yaitu kita dengan memperbanyak istighfar. Lebih-lebih kita bacakan istighfar kepada orang tua kita yang sudah meninggalkan atau yang belum meninggal, tetap bacakan istighfar, karena istighfar yang kita bacakan kepada orang tua akan sampai kepada orang tua yang sudah meninggal dan akan mengangkat derajat orang-orang tua kita yang meninggal, apalagi sudah meninggal. Karena ini ada suatu perdialogan atau perbincangan orang yang meninggal dengan Allah. Wahai Allah, kenapa kok sekarang ini saya kok nggak disiksa lagi? Kalau bertahun-tahun saya disiksa terus juga ada hentinya. Kemudian suatu saat orang meninggal itu tidak disiksa lagi, maka diangkat derajatnya. Bertanya orang tersebut, wahai Allah, wahai Tuhanku, kenapa kok saya ini nggak disiksa sekarang? Maka diangkat derajat saya. Kata Allah menjawab, dengan sebab istighfar anak-anakmu sehingga kamu sekarang dosanya diampuni dan diangkat derajatmu karena sebab istighfar yang dibacakan oleh anakmu kepadamu. Jadi bagaimana kita apabila melakukan dosa, carilah maghfirah, ampunan Allah dengan cara bagaimana? Istighfar, dengan memperbanyak istighfar. Pahami? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.